warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiana, NPM 1913722. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Komputer 1 dengan dosen pengampu Bapak Eko Afrianto, SPD MKom. Hasil tugasnya yakni sejarah perkembangan prosesor. Teman-teman tahu nggak sih apa itu prosesor? Yuk mari kita simak penjelasannya. Pengertian prosesor. Secara umum, pengertian prosesor ialah sebuah IC yang mengontrol dari keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer yang digunakan sebagai pusatnya atau otak komputer dengan menjalankan fungsinya dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Sejarah prosesor yaitu sejarah prosesor dimulai dengan dikembangkannya konsep sebuah benda elektronik yang membutuhkan ruang besar untuk menjalankan seluruh komponen komputer dalam sistem kerjanya. Komponen komputer ini pertama kali mulai dikembangkan ketika Konrad Zuse mulai mengembangkan komputer Z1 pada tahun 1936. Kemudian di Harvard pada tahun 1944, Howard Allen dan Grace Hopper mengembangkan Mark I komputer, hingga akhirnya pada tahun 1946 komputer ENIAC 1 dibuat oleh John Price dan Eckert dan John Wee dengan 20.000 tabung elektronik yang memenuhi suatu ruangan. Konsep prosesor kemudian dikembangkan kembali hingga tahun 1958 di Bell Labs, Amerika Serikat oleh Jack Kilby dan Robert Noyce. Dari sinilah rangkaian terintegrasi atau chip mulai muncul. Bagian dari fungsi prosesor. Yang pertama ada control unit atau CU, yaitu pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Semua peralatan dalam sistem komputer diatur dan dikendalikan oleh CU. Yang kedua, ada arithmetic logical unit atau ALU, yakni melakukan semua bentuk perhitungan aritmatika atau matematika sesuai dengan instruksi programnya. Bagian ALU ini pada dasarnya melakukan semua bentuk logika. Yang ketiga, ada memory unit atau MU, yakni alat penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Kurang lebih tatanan dari bagian dari fungsi prosesor seperti gambar yang sudah tertera di layar ini. Jenis-jenis prosesor. Yang pertama yang akan dibahas dulu yakni jenis prosesor Intel. Prosesor ini yakni telah diproduksi dengan suatu Intel Corporation di Amerika Serikat. Prosesor Intel ini tidak meremehkan penggunaan prosesor, yakni dengan keuntungan. Yang pertama, merupakan salah satu prosesor tahan panas. Yang kedua, prosesor ini yakni begitu sangat disarankan sehingga harganya cukup tinggi. Yang ketiga, prosesor ini telah menawarkan keunggulan turbo boost untuk Intel Core i3 dan Core i5 serta Core i7. Dan dengan demikian memungkinkan alur kerja komputer yang lebih cepat. Prosesor Intel dari masa ke masa. Di sini teman-teman bisa melihat perkembangan prosesor Intel dari masa ke masa. Yang pertama ada Intel 400 prosesor, yang kedua ada Intel 8008 prosesor, yang ketiga ada Intel 8080 prosesor, yang keempat ada Intel 8086 prosesor dan Intel 8088 prosesor. Yang kelima ada Intel 286 prosesor. Yang ketujuh ada Intel 48 prosesor sampai seterusnya
Bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini sudah saya tampilkan juga kecepatan dan kapasitasnya. Mungkin ini belum sampai yang terbaru, karena saya mengambil data ini masih sampai Intel Core i7. Yang berikutnya ada urutan prosesor Intel berdasarkan generasi. Yang pertama ada Nehalem, adalah generasi pertama dari prosesor Intel. Prosesor generasi ini menggunakan teknologi fabrikasi 45nm dan menggabungkan komponen controller RAM DDR3 ke dalam chip prosesor. Yang kedua ada Sandy Bridge. Sandy Bridge adalah generasi kedua dari prosesor Intel. Prosesor ini dibuat dengan teknologi fabrikasi 32nm yang artinya lebih ringkas dan lebih efisien dibanding pendahulunya. Prosesor generasi Sandy Bridge membawa fitur baru, yaitu dibenamkannya pengolah grafis atau GPU ke dalam prosesor. Yang ketiga ada Ivy Bridge, merupakan generasi ketiga dari prosesor Intel. Perubahan yang paling mencolok dari prosesor generasi ini adalah pemanfaatan teknologi fabrikasi 22nm yang jauh lebih efisien dibanding pendahulunya. Prosesor generasi ketiga juga membawa dukungan port USB 3.0 dan PCIe 3.0. Yang keempat ada Haswell, adalah prosesor generasi keempat yang diluncurkan pada tahun 2013. Peningkatan yang dimiliki oleh prosesor generasi ini adalah grafis atau GPU yang lebih kencang. Selain itu, kecepatan prosesor juga ikut ditingkatkan hingga mencapai di atas 3.4 GHz. Arsitektur fabrikasi digunakan Haswell masih sama seperti Ivy Bridge, yaitu 22nm. Yang kelima ada Broadwell, merupakan prosesor generasi kelima yang membawa arsitektur baru 14nm yang lebih kecil dan lebih hemat daya. Ukurannya lebih kecil didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan laptop dan PC yang ukurannya semakin kecil pula. Walau lebih kecil, namun performa prosesor Broadwell bisa mencapai 20% lebih dari generasi sebelumnya. Yang keenam ada Skylake. Skylake adalah prosesor generasi ke-6 dari Intel. Prosesor ini masih menggunakan teknologi fabrikasi 14nm sama seperti generasi kelima. Intel meningkatkan performa prosesor dengan menyertakan teknologi speed shift. Alhasil kecepatan prosesor generasi Skylake bisa mencapai 50% lebih tinggi dari generasi sebelumnya dan tetap hemat daya. Prosesor Intel Skylake juga menyediakan dukungan streaming video hingga kualitas 4K UHD. Yang ketujuh ada Kaby Lake, adalah prosesor Intel generasi ke-7 yang masih menggunakan teknologi fabrikasi 14nm, sama seperti dua generasi sebelumnya. Peningkatan yang ada di generasi ini adalah kecepatan prosesor yang 12% lebih baik dibanding Skylake. Prosesor Kaby Lake memungkinkan kamu menikmati hiburan multimedia yang lebih baik, kemampuan grafis game lebih baik, dan streaming video 4K lebih lancar. Masih sama urutan prosesor Intel berdasarkan generasi. Yang ke-8 ada Kaby Lake Refresh. Kaby Lake Refresh merupakan prosesor Intel dengan chipset Kaby Lake, namun masuk ke dalam kategori prosesor generasi ke-8. Arsitektur prosesor ini ditujukan untuk laptop kelas menengah. Untuk performanya, prosesor ini sudah dapat melakukan streaming video 4K dengan baik. Yang ke-9 ada Coffee Lake.
adalah prosesor generasi ke-8 dan ke-9 yang membawa optimasi dan prosesor generasi Kaby Lake. Beberapa prosesor generasi ke-8 dan ke-9 Intel ada yang masih menggunakan fabrikasi 14nm dan beberapa model prosesor mobile lain menggunakan fabrikasi 10nm yang lebih canggih dan efisien. Selain itu, beberapa model prosesor Kaby Lake juga dibekali jumlah core lebih banyak dan kecepatan tinggi hingga lebih dari 5.0 GHz. Yang ke-10 ada Comet Lake, adalah prosesor Intel generasi terbaru yang baru saja dirilis tahun 2020. Untuk seri tertingginya ada Intel Core i9 10900K yang hadir dengan 10 core atau 20 thread. CPU arsitektur terbaru Intel ini sudah siap untuk menjalankan game dengan resolusi 8K. Yang ke-11 ada Cascade Lake. Cascade Lake adalah prosesor untuk kamu yang masih belum puas dengan Comet Lake. Kamu bisa merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan prosesor dengan arsitektur Cascade Lake. Meski prosesor ini dirilis tahun lalu, secara performa jangan ditanya. Seri tertingginya yaitu i9 10980XE saja memiliki 18 core dan 36 thread. Yang selanjutnya ada urutan prosesor Intel terbaru, yakni berdasarkan spesifikasi. Yang pertama ada Intel Celeron. Prosesor seri ini ditargetkan untuk pemula dan laptop low budget. Prosesor Celeron punya varian produk dengan 2 atau 4 core dan pilihan kecepatan clock hingga 3.2 GHz. Prosesor Celeron generasi terbaru kini sudah menyediakan dukungan multimedia, grafis lebih baik, dan dukungan Wi-Fi gigabit. Yang kedua ada Intel Pentium. Sama seperti Celeron, Intel Pentium juga ditargetkan untuk konsumen yang membutuhkan performa komputasi standar dan harga lebih terjangkau. Intel Pentium menawarkan performa yang lebih tinggi dibandingkan Celeron. Varian Pentium tersedia dalam pilihan 2 atau 4 core dengan kecepatan maksimal hingga 3.9 GHz. Selain itu, Pentium juga memiliki dukungan kualitas audio visual yang lebih baik. Yang ketiga ada Intel Core i3. Intel Core i3 generasi terbaru kini punya performa yang lebih tinggi dibanding pendahulunya. Seri i3 kini tidak bisa lagi dianggap hanya sanggup mengerjakan tugas sederhana, namun juga bisa yang lebih besar. Intel Core i3 generasi ke-8 saja kini sudah tersedia dalam pilihan 2 atau 4 core dengan opsi kecepatan clock mencapai 4.0 GHz. Yang keempat ada Intel Core i5. Performa Intel Core i5 generasi terbaru juga tak kalah hebat. Prosesor generasi ini sudah dibekali teknologi turbo boost untuk meningkatkan kecepatan clock jadi lebih besar. Tersedia dukungan streaming konten 4K dan video 360 derajat. Intel Core i5 hadir dalam pilihan 4 hingga 6 core dengan opsi kecepatan hingga 4.3 GHz. Selain itu, ada juga pilihan prosesor unlocked yang artinya bisa kamu overclock untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi. Yang kelima ada Intel Core i7. Intel Core i7 generasi ke-8 kini semakin canggih berkat dukungan teknologi turbo boost dan hyper threading. Prosesor seri ini dapat menjalankan streaming 4K dengan mudah, mengolah konten video 360 derajat, dan menyediakan dukungan teknologi Thunderbolt 3. Menariknya, di varian Intel Core i7 terbaru, kamu bisa menemukan varian prosesor dengan grafis Radeon RX
Vega M terintegrasi. Intel Core i7 tersedia dalam pilihan 4 hingga 6 core dengan kecepatan maksimal hingga 4.5 GHz. Intel Core i9 adalah varian prosesor Intel terbaru yang menawarkan performa lebih tinggi dibanding Intel Core i7. Prosesor ini ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan performa komputasi super kencang. Prosesor ini dibekali teknologi Intel Optane yang bertugas mengerahkan performa komputer ke tingkat maksimal. Intel Core i9 terdiri dalam pilihan 6 core dengan kecepatan maksimal hingga 4.8 GHz. Yang ketujuh atau yang terakhir ada Intel Core X Series. Ini adalah varian prosesor Intel Core i5, i7, dan i9 dengan kemampuan core dan clocking speed ekstrim. Jumlah core yang dimiliki prosesor Intel X ini bahkan ada yang mencapai 18 core dengan 36 thread. Jumlah core yang sangat banyak tersebut mampu membuat PC biasa menjadi kelas studio. Kamu bisa mengolah video 4K dan 360 derajat dengan mudah, olah foto dan musik tanpa kendala, dan bermain game di settingan rata kanan. Selain itu, prosesor ini juga sudah mendukung aplikasi berbasis virtual reality. Jenis prosesor yang kedua ada AMD atau Advanced Micro Device (INC). Merupakan prosesor yang banyak diminati oleh penghobi game karena ada salah satu produknya yang dilengkapi dengan VGA anti Radeon jika dibanding dengan Intel. Konsumsi daya AMD lebih besar sehingga lebih boros listrik. Contoh produk AMD generasi terbaru yakni AMD Origin Bulldozer. Itu adalah gambar dari dari prosesor AMD Bulldozer. Yang jenis ketiga ada ARM. Merupakan prosesor sebagian besar digunakan pada perangkat handphone, music player, dan router. Yang keempat ada Cyrix. Cyrix merupakan prosesor yang memiliki fitur dengan kecepatan yang cukup optimal, tapi kualitasnya masih di bawah Intel AMD. Yang kelima ada Transmeta. Transmeta merupakan prosesor yang memiliki keunggulan dalam hal daya yang digunakan lebih sedikit, harganya yang murah dan tidak cepat panas. Yang keenam ada FIA. Merupakan prosesor yang lebih menitik beratkan pada masalah menjalankan perangkat yang lebih ringan dan relatif kecil. Yang ketujuh ada Centaur. Centaur merupakan prosesor yang cukup kuno dan kemampuan prosesor ini masih kalah jauh dibandingkan dengan prosesor lain. Terima kasih karena teman-teman sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.